Memasuki retret hari ke-6 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberikan materi untuk kepala daerah. Gibran tiba di Akmil sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hari ke-6 retret Magelang, Jawa Tengah sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika pada pagi hari kepala daerah melakukan rutinitas seperti senam pagi hingga apel pagi, namun hari ini agenda tersebut ditiadakan. Ditiadakannya agenda tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Magelang. Gibran bersama rombongan tiba di Akmil Magelang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Gibran memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyukseskan program Astacita. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pembekalan kepala daerah, kita sudah bergabung bersama Kevin Pakan, langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kevin, apa saja yang menarik dari agenda pembekalan kepala daerah hari ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini pembekalan di hari ke-6 kepala daerah masih terus berlangsung. Di mana untuk saat ini pembekalan yang itu berkaitan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan. Ini masih dilakukan oleh 493 kepala daerah pada saat ini. Di mana tadi kami juga melihat yang poin menarik adalah adanya kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang memang sebelumnya ini tidak ada di jadwal atau di rundown acara pembekalan, namun pada hari ini menyempatkan waktu untuk datang dalam pembekalan, dan di mana tadi Wapres juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait pembekalan retret pada saat ini, di mana diantaranya bahwa dengan tegas tadi Gibran menyampaikan bahwa tidak ada program lain selain program dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga menekankan terkait dengan pentingnya Astacita Presiden Prabowo, terutama terkait dengan makan bergizi gratis. Tadi juga poin selanjutnya Gibran menekankan adanya target-target swasembada pangan, di mana dirinya juga telah memaparkan sejumlah materi yang berkaitan dengan adanya ilustrasi, kemudian adanya irigasi-irigasi yang berkaitan dengan swasembada pangan yang tentunya memerlukan atensi kepada seluruh kepala daerah. Kemudian selanjutnya menyampaikan berkaitan dengan stunting, di mana tadi juga Gibran telah adanya mencontohkan ada salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting, di mana yaitu di Kabupaten Sekadau, Kalimantan. Maka tadi juga sempat dipanggil ke depan untuk bupatinya berdiskusi dengan Wakil Presiden. Selanjutnya juga Gibran menyampaikan bahwa tidak perlu untuk para kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, karena memang untuk studi banding ini tidak terlalu penting begitu, karena di dalam negeri pun dapat dilakukan pembelajaran terkait dengan best experience atau pengalaman-pengalaman terbaik bisa didapat di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan adanya retret di Akademi Militer Magelang pada saat ini. Selanjutnya juga Wapres menyampaikan secara khusus bahwa nanti kepada para kepala daerah untuk bisa meningkatkan adanya produk-produk halal dengan adanya menerbitkan sertifikat-sertifikat halal di masing-masing tiap daerahnya, karena mengingat pada saat ini untuk produk halal di Indonesia masih berada di posisi 8 dan di posisi pertama masih ditempati oleh China. Untuk itu nantinya Wapres menyampaikan agar para kepala daerah bisa meningkatkan produk-produk halal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target mencapai 8%. Dan memang selain Wapres tadi juga ada pemaparan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan pernyataannya dan menyampaikan bahwa ini merupakan momentum yang penting para kepala daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Luhut terkait dengan bagaimana memimpin suatu daerah. Tentunya nanti akan masih terus berlangsung, David, yang mana nanti akan juga sesi terakhir dari Menteri Agama yang berkaitan dengan bagaimana sisi spiritualitas dari para kepala daerah ini juga penting untuk diperhatikan. David.
Baik, Kevin Pakan, terima kasih untuk laporannya. Kami juga tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Kevin. Ya, pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga Rabu siang terkait mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 12 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Patraniaga dan sejumlah perusahaan BBM swasta lainnya. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengakui hal itu tidak bisa dilakukan. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri kita mempunyai lab, hasil uji lab. Before loading sama after loading dan before discharge. Sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Saat ini seluruh BBM kami memang import, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah, di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk, karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain. Sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal.
Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami dan juga memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa, begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu? Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tetapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Pertamina. Ini dari dulu, saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina, pimpinan. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail. Bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patra Niaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu Pak. Nah bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya. Dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah ini harus dijaga. Nah tugasnya Bapak-Bapak Ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu harus berbenah di sini. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan hasil pembahasan Komisi 12 DPR RI dan PT Pertamina Patra Niaga bahwa mekanisme penambahan zat aditif sifatnya menambah keunggulan terhadap masing-masing bahan bakar, bukan mengubah jenis bahan bakar RON 90 menjadi RON 92. Pihak Pertamina pun menjamin kualitas BBM yang beredar di SPBU. Di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami penjelasan dari semua badan usaha lah. Tidak hanya Pertamina. Biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak. Biar berimbang kami tanya satu-satu. Pengawasannya sama. Apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Karena kalau di SPBU tentu kualitasnya lebih terjamin. Nah, kalau di luar SPBU kami tidak bisa menjamin. Kalau di SPBU kami jamin, khusus SPBU Pertamina kami jamin kualitasnya. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai rupiah maupun dolar dari rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penyitaan sejumlah dokumen tersebut diharap jadi petunjuk terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anaknya sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga malam. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang diharapkan menjadi petunjuk maupun barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dan uang cash. Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menyita ada 34 outner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti kan karena di dalam outner kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap ya membuat lebih terang dari
tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas ya dari dugaan tindak pidana yang disangkakan ya terkait dengan importasi dan seterusnya. Pihak Kejagung mengaku penggeledahan masih terus dilakukan hingga hari ini. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto Riza menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Bagaimana duduk perkara kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah? Berikut informasinya. Pada periode tahun 2018 hingga 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian Pertamax dengan RON 92. Sementara Yoki Firnandi selaku Direktur PT Pertamina International Shipping melakukan markup kontrak shipping atau pengiriman sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15%. Sedangkan tersangka M. Keri Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa mendapatkan keuntungan dan markup biaya impor minyak mentah. Akibat kecurangan ini, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi, yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Akibatnya negara mengalami kerugian keuangan sebesar 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai komponen yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor bahan bakar minyak melalui broker, dan dari pemberian kompensasi serta subsidi. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menegaskan mega korupsi BBM Pertamina dilakukan sejak 2018 hingga 2023. Tidak tanggung-tanggung, dugaan mega korupsi pengoplosan BBM jenis Pertamax tersebut telah merugikan negara hingga 950 triliun dalam 5 tahun. Itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksanaannya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah nanti ke depan. Ya mereka mencari keuntungan di situ, yang nggak halal. Ya negara pasti. Negara yang sehingga harga minyak kan jadi tinggi. Pertamina menghormati proses hukum yang menimpa Direktur Utamanya Rifa Siahaan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan kilang minyak dengan modus Pertamax oplosan. Pertamina juga menjamin pasokan BBM terhadap masyarakat masih berjalan dengan normal seperti biasanya.
Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan kilang minyak. Rifa diduga telah memanipulasi bahan bakar minyak riset angka oktan atau RON 90 Pertalite yang dipasarkan menjadi RON 92H alias Pertamax. PT Pertamina Niaga mengaku menghormati proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Pertamina juga siap bekerja sama dengan penyidik Kejagung demi lancarnya proses penegakan hukum. Meski Rifa telah dijadikan tersangka, namun hal itu tak membuat pasokan BBM ke masyarakat terganggu. Pertamina memastikan distribusi BBM masih normal dan lancar. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Sejumlah warga mengaku menyayangkan praktik korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina karena hal itu jelas sangat merugikan masyarakat dan negara. Rugi banget lah, udah ngeluarin uang gede ya kan, 13.000 kan, sekarang pertama kan 13.000 ya. Kalau memang dapat bensinnya Pertalite gitu ya rugi besar lah, beda 3.000 lagi. Oh, kalau merasa dirugikan ya jelas ya merasa dirugikan ya. Kebetulan memang saya pakai kendaraannya bahan bakarnya Pertamax. Terus kalau misalkan ada kejadian kayak pengoplosan gini kan kita nggak tahu ya, apalagi kandungannya dari pengoplosan itu seperti apa, berbahaya atau tidaknya bagi kendaraan kita nggak tahu. Sebagai penyedia pasokan BBM, Pertamina juga berkomitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip good corporate government sesuai aturan yang berlaku. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya. Kita ke informasi lain pemirsa, memasuki retret hari ke-6 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberikan materi untuk kepala daerah. Gibran tiba di Akmil sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hari ke-6 retret Magelang, Jawa Tengah sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika pada pagi hari kepala daerah melakukan rutinitas seperti senam pagi hingga apel pagi, namun hari ini agenda tersebut ditiadakan. Ditiadakannya agenda tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Magelang. Gibran bersama rombongan tiba di Akmil Magelang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Gibran memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyukseskan program Astacita. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pembekalan kepala daerah, kita sudah bergabung bersama Kevin Pakan, langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kevin, apa saja yang menarik dari agenda pembekalan kepala daerah hari ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini pembekalan di hari ke-6 kepala daerah masih terus berlangsung. Di mana untuk saat ini pembekalan yang itu berkaitan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan. Ini masih dilakukan oleh 493 kepala daerah pada saat ini. Di mana tadi kami juga melihat yang poin menarik adalah adanya kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang memang sebelumnya ini tidak ada di jadwal atau di rundown acara pembekalan, namun pada hari ini menyempatkan waktu untuk datang dalam pembekalan, dan di mana tadi Wapres juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait pembekalan retret pada saat ini, di mana diantaranya bahwa dengan tegas tadi Gibran menyampaikan bahwa tidak ada program lain selain program dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga menekankan terkait dengan pentingnya Astacita Presiden Prabowo, terutama terkait dengan makan bergizi gratis. Tadi juga poin selanjutnya Gibran menekankan adanya target-target swasembada pangan, di mana dirinya juga telah memaparkan sejumlah materi yang berkaitan dengan adanya ilustrasi, kemudian adanya irigasi-irigasi yang berkaitan dengan swasembada pangan yang tentunya memerlukan atensi kepada seluruh kepala daerah. Kemudian selanjutnya menyampaikan berkaitan dengan
stunting, di mana tadi juga Gibran telah adanya mencontohkan ada salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting, di mana yaitu di Kabupaten Sekadau, Kalimantan. Maka tadi juga sempat dipanggil ke depan untuk bupatinya berdiskusi dengan wakil presiden. Selanjutnya juga Gibran menyampaikan bahwa tidak perlu untuk para kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, karena memang untuk studi banding ini tidak terlalu penting begitu, karena di dalam negeri pun dapat dilakukan pembelajaran terkait dengan best experience atau pengalaman terbaik bisa didapat di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan adanya retret di Akademi Militer Magelang pada saat ini. Selanjutnya juga Wapres menyampaikan secara khusus bahwa nanti kepada para kepala daerah untuk bisa meningkatkan adanya produk-produk halal dengan adanya menerbitkan sertifikat dan di masing-masing tiap daerahnya, karena mengingat pada saat ini untuk produk halal di Indonesia masih berada di posisi 8 dan di posisi pertama masih ditempati oleh China. Untuk itu nantinya Wapres menyampaikan agar para kepala daerah bisa meningkatkan produk-produk halal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target mencapai 8%. Dan memang selain Wapres tadi juga ada pemaparan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan pernyataannya dan menyampaikan bahwa ini merupakan momentum yang penting para kepala daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Luhut terkait dengan bagaimana memimpin suatu daerah. Tentunya nanti akan masih terus berlangsung, David, yang mana nanti akan juga sesi terakhir dari Menteri Agama yang berkaitan dengan bagaimana sisi spiritualitas dari para kepala daerah ini juga penting untuk diperhatikan. David. Baik, Kevin Pakan, terima kasih untuk laporannya. Kami juga tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Kevin. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Ratu Rahmatu Zakiah, di pemilihan Bupati Serang. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Kabupaten Serang tentang penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 batal. Dalam pertimbangannya, hakim menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan. Dalam sidang, terungkap ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto dalam kemenangan istrinya sendiri, Ratu Zakiah. Yandri terbukti mengumpulkan dukungan kepala desa untuk paslon nomor urut 2. Tindakan itu menunjukkan ketidaknetralan perangkat desa dan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah keterlibatan dirinya menangkan istrinya Ratu Rahmat Zakiah pada Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Menurutnya kemenangan sang istri sebagai Bupati Serang murni suara rakyat. Meski begitu, Yandri tetap menghormati keputusan MK yang membatalkan hasil Pilkada Serang dan meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. Yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka penggugat yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, kepala desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di 2 tempat, mereka sampaikan di depan majelis hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun. Dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu.
Nah itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati dan saya dapat laporan, karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain, insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Bank Emas atau Bullion Service yang dilayani oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Bank Emas adalah bank emas pertama Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara hingga membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. Selama ini emas yang digali dari perut bumi Indonesia dilempar ke luar negeri untuk processing dan penyimpanan. Namun sekarang emas Indonesia akan digali dan diproses dalam negeri hingga disimpan di Bank Emas Indonesia. Dalam peluncuran Bank Emas ini, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa proses pembentukan Bank Emas sudah cukup lama dari masa presiden sebelumnya. Dan sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Saudara-saudara, saya kira apa yang tadi saya diperlihatkan sesuatu yang sangat membanggakan. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Harusnya tolong saya skat ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Kalau sudah timnya bagus, ya kan? Kenapa harus diganti gitu? Benar nggak? Manajer boleh diganti. Kalau timnya, pemainnya masih bagus, ya dipakai terus. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional bertajuk Sarapan Sehat, Gizi Seimbang yang diikuti oleh balita hingga ibu hamil. Rano menyebut nantinya Pemprov Jakarta akan menyelenggarakan program sarapan bergizi bagi anak sekolah.
Hari ke-6 pasca pelantikan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara bertajuk Sarapan Sehat Gizi Seimbang pada Rabu pagi. Acara ini diikuti oleh 200 anak balita, ibu hamil serta ibu menyusui di area Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional, serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi makanan sehat. Rencananya Rano Karno malam ini akan ke Magelang menghadiri retret kepala daerah. Nanti malam ya, jam 7 saya berangkat ke Jogja, langsung bergerak ke Magelang untuk menghadiri acara penutupan. Pemirsa, dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat Kota Baru, pemerintah dan TNI bekerja sama dengan tujuan akan membuat beragam fasilitas di Kota Baru. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, TNI dan pemerintah Kota Baru saat ini sedang berkolaborasi dalam rancangan rencana bertajuk TNI Manunggal Membangun Desa ke-123. Hal ini merujuk pada salah satu wilayah di Kota Baru, Desa Talusi. Karena tak sedikit warga di sana merasa terhambat dengan beberapa fasilitas umum yang rusak dan kurang memadai seperti jalan, musola, MCK, dan fasilitas umum lainnya. Bupati dan TNI untuk memperbaiki jalan kami untuk sekolah. Kami atas nama tokoh masyarakat Desa Talusi, kami memohon yang bisa membantu jalan kami seperti keadaan yang seperti ini, karena sangat perlu sekali jalan ini untuk lalu lintas, terutama anak sekolah, masyarakat yang ke kebun, masyarakat yang ke sawah, kemudian hubungan antara desa ke desa, inilah yang sangat diperlukan oleh warga kami. Mohon kepada Kepala Daerah Bupati Kota Baru, tolong jalan kami ini sangat diperlukan benar. Sudah beberapa kali kami memohon tidak direalisasi. Mudah-mudahan ini direalisasi oleh bapak-bapak melewati Bapak TNI. Jadi setiap hari atau setiap bulan puasa mau sholat tarawih, mau apa kan kadang jalannya nggak bisa. Jadi sementara ini namanya belum ada modal kan dibentuk majelis untuk belajar kayak gitu. Sholat ya di sini, jadi mohon minta bantuannya ini nanti bentukan masjid atau musola kalau bulan Ramadan bisa untuk tarawihan di sini kan kayak gitu. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 sudah bergabung bersama kami dan Dim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Bayu Oktavianto Sudibyo. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak Aya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ya, TMMD ini kedengarannya menarik sekali. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut Pak, apa sih yang dimaksud dengan TMMD ini Pak? Baik Mbak, kepanjangannya sendiri sih TNI Manunggal Membangun Desa. Dan maknanya TMMD ini adalah suatu kegiatan yang merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI sendiri dengan kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Dan terintegrasi khususnya dengan masyarakat di tempat sasaran TMMD ini. Demikian, Mbak. Baik, programnya sendiri sudah berjalan tahun ini, Pak? Ya, betul, Mbak.
Saat ini kami melaksanakan pra-TMMD, Mbak, karena pembukaannya sendiri tanggal 19 Februari nanti dan diakhiri tanggal 20 Maret. Jadi berlangsung selama 1 bulan pelaksanaan TMMD itu sendiri, Mbak. Baik Pak, kalau dari namanya ini kan membangun desa begitu ya. Tapi adakah tujuan utama dari kegiatan TMMD ini sendiri memang selain membangun desa tadi? Ya betul. Untuk tujuan utamanya sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan utamanya. Mengapa demikian? Secara tidak langsung apabila kita perbaiki infrastruktur jalan di desa Talusi ini, otomatis mobilisasi mulai dari anak sekolah, terus petani ataupun pekebun dan juga aktivitas kantor-kantor lainnya ataupun kegiatan lainnya itu secara tidak langsung akan terbantukan. Itulah sehingga tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga tujuan lain yaitu untuk ketahanan nasional, di mana dengan adanya terbangun jalan ini dapat terhubung jalan-jalan pendekat dan juga bisa mudah dilalui oleh kendaraan berat. Gitu, Mbak. Ya. Pak Bayu, ada sejumlah desa begitu di Kota Baru ini. Kenapa sih memilih Desa Talusi sebagai sasaran kegiatan TMMD ke-123 saat ini, Pak? Ya, Desa Talusi sendiri merupakan desa yang tergolong 3T, Mbak. Desa yang terluar, tertinggal, dan ini merupakan wilayah ujung sisi utara daripada Kota Baru, perbatasan dengan Kabupaten Pasir. Jadi pertimbangan kami memilih desa ini, harapan kami adalah kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat dan juga dapat memberikan hasil yang positif ataupun dampak positif bagi masyarakat. Ya, kegiatan warga lokal di sana kebanyakan apa sih, Pak Bayu? Kalau di sana petani dan perikanan, Mbak. Memang ini ada sedikit daerah pesisir pantainya. Jadi antara petani dan juga perikanan ini ya 50-50, Mbak. Jadi mayoritas di tipologi di Desa Talusi ini adalah perkebunan dan perikanan. Ya, jadi memang membuat desa ini mobilisasi mobil-mobil beratnya lebih sering ya, Pak Bayu ya? Ya, maksud kami aktivitas masyarakatnya, mobilisasi kegiatan masyarakatnya tidak terganggu. Ya. Dan juga dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, secara tidak langsung mobil-mobil berat seperti truk dan lain sebagainya untuk mengangkut bahan-bahan tani itu bisa lewat ataupun bisa melintas di jalan ini. Ya, Pak Bayu, ini merupakan program yang sangat luar biasa ya dalam pembangunan SDM khususnya di desa sana. Namun yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa sih Pak peran Komandan Kodim ini dalam pelaksanaan TMMD? Ya, baik Mbak Aya, saya sendiri sebagai Komandan Kodim dalam kegiatan TMMD ke-123 ini, saya sebagai Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas. Itu di atas saya ada Komandan Korem 101 Antasari. Dalam TMMD berperan sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksana TMMD. Kemudian di atasnya lagi ada Panglima Kodam 6 Mulaur Rahman. Itu sebagai pengendali kegiatan operasi atau PKO TMMD. Nah, peran saya sendiri dan Satgas ini mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, mengawasi sampai dengan nanti mengakhiri. Itu merupakan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan TMMD ini. Dan saya sendiri selaku Komandan Satgas selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati Kota Baru. Sejauh ini respon masyarakat di sana seperti apa, Komandan? Saya memang
saat peninjauan di setempat di Desa Talusi, luar biasa sekali antusias masyarakat. Di sana masyarakat sangat berharap kehadiran daripada TNI untuk memperbaiki ataupun membangun sarana-sarana yang ada di Desa Talusi. Memang sudah dinanti-nanti daripada masyarakat di sana. Dulu pernah ada TMMD, dulu sebelum TMMD bernama Abdi Masuk Desa. Tapi bukan di Desa Talusi ini, ada di desa seberangnya itu. Nah, secara tidak langsung Desa Talusi ini bertanya-tanya kapan nih kita ada kegiatan ini untuk membangun infrastruktur jalan. Karena dengan adanya infrastruktur jalan dan pembangunan sarana-sarana umum lainnya, desa ini akan menjadi meningkat ataupun maju. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Apa saja Pak jenis kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dalam TMMD ini? Kegiatannya secara garis besar ada 3, Mbak. Kita melaksanakan pembangunan sasaran fisik utama, kemudian sasaran fisik tambahan, dan juga sasaran non fisik. Sasaran non fisik itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat. Bisa jelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan 3 kegiatan ini mungkin? Oh, baik. Secara detail Mbak, untuk sasaran fisik utama kita melaksanakan pengerasan jalan ataupun peningkatan jalan dari jalan yang sudah ada ini sekarang yang kondisinya tidak layak kita tingkatkan. Itu sepanjang 1 kilo 250 meter dengan lebar 6 meter dan ketebalan batu base cross itu di 30 cm. Ini sudah sesuai dengan RAB yang kami terima dari Dinas PU. Baik. Untuk kegiatan yang kedua seperti apa, Pak? Untuk sasaran, ada juga sasaran fisik tambahan. Jadi memang dari sasaran fisik utama itu ada juga yang merupakan kebijakan Bapak Kasat, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak. Itu salah satunya adalah pembuatan titik sumur bor ataupun titik manunggal air bersih itu sebanyak 5 titik. Kemudian ada rehab rumah tidak layak huni, ada 3 unit. Kemudian ada rehab musola, MCK, dan juga pos kampling. Kemudian ada juga kita melaksanakan ketahanan pangan kurang lebih 2-3 hektar, itu baik tanaman padi dan juga perkebunan. Selain itu juga kami juga melaksanakan penanaman pohon sebanyak 200 pohon yang terdiri dari pohon keras dan juga pohon buah-buahan. Demikian, Mbak. Baik, jadi dari infrastruktur jalan hingga air bersih pun menjadi ini ya, fokus ya di desa ini. Itu prioritas utama. Ya, Pak Bayu, sasaran fisik utama dalam TMMD ke-123 di Desa Talusi sebenarnya apa sih Pak? Kalau tadi kan Anda menjelaskan ada banyak begitu ya, tapi yang paling utama itu sebenarnya apa Pak? Ya, betul Pak. Yang paling utama itu tadi pengerasan ataupun peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 1 kilo 250 meter, lebar 6 meter dan ketebalan 3 cm. Namun selain itu juga dapat terciptanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi kita perlu diketahui bersama TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kembali nanti pun bersama rakyat. Oleh karenanya dengan adanya TMMD ini salah satu juga sasaran utamanya itu kemanunggalan TNI dengan rakyat. Iya, luar biasa sekali. Tapi kalau kita lihat mengapa sih Pak pengerasan jalan ini menjadi prioritas utama? Apakah pernah ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di waktu-waktu sebelumnya Pak? Atau seperti apa? Atau kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami oleh warga lokal? Ya, ini menjadi prioritas utama pengerasan jalan karena dengan adanya jalan ini bisa lancar, jalan ini bagus ataupun kondisinya baik, dapat dilalui, otomatis dari segi perekonomian dapat meningkat. Karena kan petani ini mengambil bahan taninya dari tani mau dijual ke pasar, apabila jalannya jelek akan terganggu. Berikut juga dengan anak-anak sekolah
mau berangkat ke sekolah apabila jalannya rusak, ya kan? Karena saya sendiri kemarin lihat secara langsung, Mbak. Pada saat saya peninjauan itu di pagi-pagi itu anak sekolahnya berangkat ke sekolah sepatunya dijinjing. Saya tanya mengapa, supaya saya belajar di sekolah nyaman, Bapak Komandan, tidak basah. Nah, sampai segitunya mereka menyiapkan untuk segi pendidikannya. Demikian, Pak. Jadi jalanan di sana situasinya masih ini ya Pak ya, banjir, kemudian juga tanahnya tadi saya lihat ada berwarna kuning lumpur, begitu ya? Ya, tuh. Iya. Ada lumpur. Iya, untuk jarak dari desa ke pasar sendiri tadi Anda sempat sebutkan memangnya sejauh apa, Pak? Ya, kalau dari tempat desa ke pasarnya kurang lebih 2-3 kilo, Mbak. Kalau dari desa menuju ke pasarnya, demikian. Oke, baik. Jadi memang infrastruktur jalan ini sangat tepat sekali ya, tepat sasaran ya Pak ya, kalau dilihat-lihat dari programnya. Ada nggak Pak mungkin sasaran fisik tambahan dalam kegiatan TMMD ini? Ya, baik Mbak. Sasaran fisik tambahan atau sasaran, kalau sasaran fisik tambahan itu tadi, rehab rumah tidak layak huni, rehab musola, dan juga ada juga pembuatan 5 titik sumur bor, ya kan? Ada juga ketahanan pangan, kemudian ada penanaman pohon, itu sasaran fisik tambahannya, Pak. Ada berapa banyak sih Pak rumah tidak layak huni di sana Pak sehingga ini menjadi sasaran fisik tambahan? Ya, kalau yang kami laksanakan untuk rehab rumah tidak layak huni, kami ada 3 rumah rehab tidak layak huni, Mbak, yang akan kami rehab. Pekerjaannya apa Pak yang penghuni rumah tidak layak ini Pak? Ya Mbak, jadi yang salah satu ada di dokumentasi itu seorang ibu sudah tua, itu sendirian Mbak. Jadi tiap hari ibu ini berkebun di tani, berkebun cabai Mbak. Itu. Baik. Tuh. Baik, jadi ini diharapkan juga tepat sasaran ya Pak Bayu ya. Dan selanjutnya kegiatan apa nih Pak yang termasuk non-fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD ke-123, ada nggak Pak? Ya, ada Mbak, ada juga kegiatan non-fisik, ini berupa kegiatan penyuluhan dan juga kegiatan sosial. Penyuluhannya diantaranya adalah penyuluhan tentang bela negara, penyuluhan tentang Kamtipnas, ya kan? Itu nanti akan diambil alih oleh teman-teman dari polisi. Ada juga penyuluhan pertanian, kemudian ada juga penyuluhan kesehatan. Itu nanti masing-masing bidang akan mengisi, pada intinya memberikan bekal kepada masyarakat setempat. Kemudian untuk sasaran ataupun kegiatan sosial, ada juga kita melaksanakan pemberian tambahan makanan untuk anak stunting dan juga pemberian paket sembako pada masyarakat yang tidak mampu. Ya, ini kegiatan non fisiknya juga sangat menarik. Saya mungkin minta dijelaskan Pak terkait dengan tadi menarik sekali penyuluhan bela negara. Apa ini Pak maksudnya? Ya, jadi penyuluhan bela negara ini kita menumbuhkan wawasan kebangsaan kita, harus cinta tanah air, ya kan? Apa nih dasar-dasar kita nih, Pancasila, Undang-Undang 45. Nah, ini harus kita ingatkan terus, Mbak, supaya mereka ataupun supaya masyarakat setempat tidak mudah terpengaruh. Karena dengan adanya era teknologi ini sangat mudah sekali masyarakat di pelosok-pelosok itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya kami selalu oleh karenanya saya mengadakan penyuluhan bela negara ini untuk terus mengingatkan arti pentingnya wawasan kebangsaan ataupun kecintaan kepada NKRI. Baik, kalau penyuluhan Kamtipnas seperti apa Pak? Bagaimana TNI ini menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan dan juga ketertiban? Ya betul, itu nanti dari teman-teman polisi yang akan memberikan penyuluhan. Saya kemarin baru saja melaksanakan rapat. Dalam penyuluhan ini harus kegiatan-kegiatan yang update. Yeah. Nah, kalau untuk Kamtipnas mungkin diberi penjelasan mengenai apa nih buruknya pinjam
online atau judi online. Nah, ya kan. Terus apa lagi nih? Mungkin ada juga waspadai apa nih yang lagi update nih kan? Apakah tentang narkoba ataupun juga tentang geng motor ya kan. Nah, pada intinya dalam penjualan ini harus yang update mengikuti dinamika ataupun perkembangan zaman saat ini. Ya. Kalau untuk Anda sendiri, Komandan Kodim, pengalaman Anda di lapangan seperti apa nih Pak Bayu? Penjualan apa yang sudah Anda lakukan, mungkin turun bersama dengan masyarakat di lapangan? Ya, kalau saya sendiri tentunya wawasan kebangsaan Mbak yang sering saya berikan kepada masyarakat. Saya juga di Kota Baru sendiri memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah, kepada universitas tempat yang ada di wilayah Kota Baru. Di situ saya selalu mengingatkan arti pentingnya kecintaan kita kepada NKRI. Baik, jadi luar biasa sekali ya supaya informasi yang masuk ke khususnya anak-anak ini adalah informasi tentang nasionalisme yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyuluhan kesehatan Pak, ini mungkin termasuk pola hidup yang sehat juga ya. Apakah ada mungkin olahraga pagi-pagi ini yang dibuat di sana Pak? Atau seperti apa? Ya, betul Mbak. Memang kalau kita bicara kesehatan itu sangat luas Mbak. Tapi itu pasti namanya hidup sehat, olahraga itu adalah suatu kebutuhan wajib kita. Seperti yang kita ketahui dari dampak COVID kemarin, ya kan, di situ baru orang memahami arti pentingnya olahraga. Karena dengan adanya olahraga, daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Namun dalam hal ini kesehatan yang nanti akan saya berikan penyuluhan tentunya dari Dinas Kesehatan Kota Baru itu terkait dengan makanan bergizi Mbak. Jadi mulai dari ibu sudah hamil harus diberikan makanan bergizi sampai dengan anak-anak supaya nanti untuk menjawab daripada stunting tadi Mbak. Baik, pencegahan stunting yang juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali. Tadi juga saya membaca juga sedikit terkait dengan PMMD ini, ada juga pengobatan massal yang dilakukan di sana, Pak? Ya, betul, Mbak. Kami juga akan adakan kegiatan pengobatan massal. Insya Allah nanti kami adakan juga sunatan massal, pemberian vitamin, ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Mbak, rencana nanti saya juga akan melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di SD setempat ataupun SD di Desa Talusi. Memang sampai saat ini untuk program makan bergizi ini secara bergantian masih mulai dari tahapan provinsi, beberapa kabupaten. Di Kota Baru sendiri pun masih menunggu giliran, Mbak. Namun ini saya sifatnya hanya uji coba, jadi saya mencoba bagaimana nih, apa nih respon daripada masyarakat perihal makan bergizi ini. Demikian, Mbak. Baik, semoga nanti seluruh rencananya dilancarkan ya Pak Bayu ya. Lantas keterlibatan masyarakat dalam TMMD ini seperti apa Pak Bayu? Masyarakat sendiri sangat antusias sekali Mbak. Bahkan dalam seharinya kepala desa itu sudah menyiapkan kurang lebih 30-40 orang untuk membantu TNI di lapangan secara bergantian. Dan kemudian mereka sendiri pun banyak sekali yang menawarkan mampir Pak, minum teh gitu kan, Pak tinggal di sini Pak, kami siapkan tempat tinggal di sini. Banyak sekali mereka sangat antusias kepada kita karena itu tadi Mbak, TMMD ini adalah hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Dengan adanya jalan terbangun, jalan ini menjadi bagus ataupun baik kondisinya secara umum, kesejahteraan masyarakat akan terbantukan. Baik. Jadi masyarakat juga aktif dan welcome. Tadi ya Anda sebutkan mereka menawarkan teh, tempat tinggal juga kepada prajurit-prajurit yang ikut serta dalam TMMD ini. Pak, yang menarik adalah ada nggak sih Pak tantangan yang sering dihadapi mungkin dalam pelaksanaan TMMD ini? Wih, pasti Pak. Banyak ya Pak ya? Jadi yang pertama ini TMMD 123 2025 ini dilaksanakan di awal tahun Mbak. Mungkin
dapat diketahui di awal tahun ini masih masa-masa transisi, ya kan? Masa-masa transisi dari bupati yang lama ke bupati yang baru. Nah, ini pasti berpengaruh, ya kan? Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor cuaca. Ini tidak bisa kita rayu-rayu, namanya cuaca ini. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini kan cuacanya hujan terus, itu berpengaruh sekali dalam bekerja di lapangan untuk prajurit kami. Namun itu semua sudah kami jawab, kami laksanakan pra-TMMD, Mbak. Jadi saat ini sedang melaksanakan pra-TMMD. Jadi pra-TMMD itu dilaksanakan 1 bulan sebelum pembukaan TMMD. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. 3 minggu berjalan, kurang 1 minggu lagi, kemudian lanjut dibuka TMMD. Jadi supaya sasarannya tercapai. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah masalah pasang surut air laut. Jadi apabila menuju ke desa ini, untuk alternatif yang tercepat adalah menggunakan speed atau menggunakan perahu, Mbak. Itu kurang lebih 2-3 jam. Namun apabila melalui darat itu sampai 5-6 jam. Nah, ini apabila kita sudah sampai di Desa Talusi, kita lebih daripada jam 2 siang, maka kita tidak bisa kembali lagi ke Kota Baru, harus menunggu besok paginya karena air sudah surut. Perahu ataupun speed itu tidak bisa merapat lagi ke daratan Desa Talusi. Demikian, Mbak. Baik, jadi sudah 3 minggu sebelum pembukaan TMMD sendiri, seperti apa dampaknya, Pak? Atau apa harapan bagi masyarakat untuk dampak dari TMMD ini? Ya, harapan dari masyarakat tentunya dapat merasakan, dapat mendapat hasil yang bermanfaat dari apa yang dilaksanakan TMMD ini. Kemudian kedepannya sendiri harus terus dijaga, dan juga kesejahteraan, khususnya kesejahteraan masyarakatnya harus terus ditingkatkan. Iya, sejauh ini dampaknya sudah seperti apa sih, Pak Bayu? Sudah 3 minggu berjalan ya, sejauh ini sudah ada dampaknya belum bagi masyarakat? Sejauh ini belum dirasakan maksimal, Mbak, karena masih kurang lebih 30% pelaksanaan ini, Pak. Pekerjaannya, betul. Iya, baik, baru 3 minggu saja namun sudah banyak persenannya yang diselesaikan. Pak Bayu ini luar biasa sekali. Namun dari segi sosial, Mbak, masyarakat sangat senang sekali, Mbak. Kita kan juga ada kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ya kan, penyuluhan di balai desa. Itu mereka sangat antusias sekali, sangat senang. Baik, rencana ke depannya seperti apa nih, Pak, untuk program TMMD ini? Ya, rencana ke depan harus terus ditingkatkan, Mbak, supaya percepatan pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik. Itu juga merupakan suatu prioritas dari pemerintah, dari Bapak Presiden, harus mengawal percepatan pembangunan di wilayah. Itu. Dengan adanya pembangunan di wilayah, baik infrastruktur ataupun sarana-sarana instansi itu, otomatis desa ataupun daerah setempat dapat semakin berkembang ataupun maju. Baik, terakhir Pak Bayu, tadi kan Anda sudah sampaikan sedikit saja harapannya. Boleh Pak disampaikan lagi terkait dengan harapan Komandan Kodim ini terhadap pelaksanaan TMMD ke-123 di Desa Talusi, Pak? Mungkin ada harapan-harapan yang lebih besar dari Anda. Ya, baik, Mbak. Harapan saya sebagai Komandan Kodim, kegiatan TMMD ini dapat sebagai ajang manunggalan TNI dengan rakyat. Jadi kita di sini bekerja, TMMD ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan harus selalu dikenang sepanjang masa. Oleh karenanya sengaja dalam pembuatan jalan ini nanti akan saya beri prasasti ataupun gapura dan juga nama jalan sendiri, Pak. Nanti nama jalannya masih kami rahasiakan. Itu harapannya supaya apa? Nanti anak cucunya selalu teringat, oh ini yang dulu bantuan dari Bapak TNI, bantuan dari
Pemda Kota Baru dari Bapak Bupati yang bekerjasama dengan Forkopimda dari kepolisian dan juga dari matra lain, sehingga mereka akan selalu menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, luar biasa sekali Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami, Bapak Letkol Infantri Bayu Oktavianto Sudibyo dan Dim 1004 Kota Baru. Selamat bertugas kembali Pak untuk program TMMD-nya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan perdana di KPK setelah ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto mengaku ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI Doni Tri Istiqomah. Dalam pemeriksaan, Hasto diberi sekitar 52 pertanyaan oleh penyidik. Hasto menjelaskan semua pertanyaan penyidik berkaitan dengan keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya sehingga KPK hanya melakukan koreksi. Hasto menyatakan kondisinya baik-baik saja setelah menjalani penahanan selama hampir 1 pekan. Hasto dan Doni sama-sama berstatus tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Selama kurang lebih 1,5 jam efektif, saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Dan kemudian itu sudah saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Dan dari ini artinya bahwa seluruh proses terkait dengan perkara yang sudah inkrah itu sepertinya diulang kembali. Nah, sehingga ya sebagai warga negara yang taat hukum, karena saya adalah warga negara yang sah, meskipun itu diulang kembali, ya saya ikutin semuanya dengan baik, dengan penuh kedisiplinan. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai rupiah maupun dolar dari rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penyitaan sejumlah dokumen tersebut diharap jadi petunjuk terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anaknya sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga malam. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang diharapkan menjadi petunjuk maupun barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dan uang cash. Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menyita ada 34 outnar yang berisi dokumen-dokumen, dan itu sekarang sedang diteliti kan, karena di dalam outnar kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap, ya, membuat lebih terang dari tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar, ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca, ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas, ya, dari dugaan tindak pidana yang disangkakan, ya, terkait dengan importasi dan seterusnya. Pihak Kejagung mengaku penggeledahan masih terus dilakukan hingga hari ini. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina.
Pertamina yang dipercaya sebagai tulang punggung ekonomi negeri diduga justru menjadi tempat sekelompok orang meraup keuntungan. Apakah benar memang hanya sekelompok orang atau bahkan merupakan sebuah kejahatan korporat dengan perencanaan matang? Tentu kita harus menunggu hasil penyelidikan Kejaksaan Agung. Sementara itu kita akan membahas penggeledahan rumah Riza Khalid dan dugaan korupsi tata niaga BBM oplosan ala Patra Niaga bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Bung Zainur. Selamat sore Bang David. Ya, terima kasih Bung sudah hadir di Sindo Sore. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Riza Khalid. Menurut Anda apakah Riza Khalid ini terlibat di balik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina? Ya, itu yang harus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Mengapa? Karena ya publik mengenal Riza Khalid ini justru sebagai pengusaha yang punya rekam jejak panjang, begitu ya. Sedangkan kalau dalam kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, sampai saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah anaknya. Apakah Riza Khalid terlibat atau tidak, tentu akan dikembalikan kepada alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Apakah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini justru misalnya dikendalikan oleh Riza Khalid itu sendiri atau tidak. Nah, publik punya harapan agar penyidik kejaksaan bisa mengembangkan sampai ke arah sana. Kalau kita ingat Bang David, sebenarnya kasus mafia minyak itu bukan saat ini saja begitu ya. Ini kasus misalnya pernah kita dihebohkan di tahun 2015 waktu itu ketika kasus Petral begitu ya. Nah, kalau kita ingat itu juga nama Riza Khalid itu juga muncul, atau misalnya dalam kasus Freeport itu juga muncul, sehingga ya publik sangat berharap agar Kejaksaan itu nantinya bisa mengungkap secara utuh ya aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Pertamina Patra Niaga ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bang David, ini kalau saya lihat sangat terstruktur, terencana, ya masif, dampaknya juga sangat kolosal ya, 193 triliun. Ini tidak mungkin lah hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Ini pasti juga melibatkan sedemikian banyak orang gitu ya. Nggak mungkin misalnya pengoplosan yang dilakukan, kemudian merekayasa pemenang tender, merekayasa dengan menurunkan jumlah produksi itu hanya diketahui misalnya atau direncanakan misalnya hanya oleh 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu gitu ya. Saya lihat ini masih harus dikembangkan lagi, Bang David. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa ini memang sifatnya lebih kepada korporat begitu ya. Artinya dikerjakan secara bersama-sama, ada seperti under table gitu, kesepakatan begitu ya untuk memainkan ini. Nah, tapi apakah memang artinya pemain importase BBM Indonesia ini masih orang yang sama begitu? Masih eksis seperti Petral sebelumnya? Hanya mungkin berganti nama saja? Ya, tentu itu jadi bagian penyidikan ya. Tapi memang dalam bisnis yang pemainnya tidak banyak, biasanya pemainnya ya itu saja begitu kan. Apalagi kan kalau kita lihat orang tentu akan bertanya-tanya, ini Riza Khalid kira-kira terlibat tidak ya? Nah, kalau kira-kira itu tidak bisa digunakan dalam hukum. Hukum hanya berbasis pada alat bukti, apakah ada keterlibatan dari Riza Khalid. Nah, sejauh ini yang didapatkan oleh penyidik adalah anaknya terlibat gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bapaknya terlibat atau tidak? Padahal bapaknya itulah yang punya rekam jejak panjang dalam bisnis minyak dan gas bumi begitu kan. Nah, itu tentu kemudian akan dikembangkan lebih lanjut oleh para penyidik dari kejaksaan. Nah, Bang David, kalau kita lihat tadi Bang David menyebut ini kejahatan yang terstruktur oleh korporasi. Betul. Mengapa? Karena ini bukan satu kejahatan yang terjadi tiba-tiba. Misalnya ada satu orang punya niat jahat untuk melakukan korupsi, kemudian dia menyalahgunakan kewenangan. Bukan. Ini sangat terencana, Bang David. Buktinya terencana itu apa? Yang pertama adalah itu dilakukan penurunan kapasitas produksi dari kilang minyak. Agar apa? Agar kemudian timbul kebutuhan untuk impor. Ya, jadi impornya itu direkayasa dengan cara apa? Melakukan penurunan kapasitas produksi di kilang dalam negeri, terus kemudian dikatakan bahwa produksi minyak mentah dalam negeri itu tidak memenuhi spek, sehingga justru produksi dari dalam negeri itu diekspor, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melakukan impor. Nah, sayangnya di dalam tendernya itu yang pertama, Bang David,
pemenangnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah ini tender pura-pura dong namanya gitu ya. Yang kedua, harganya itu juga sudah diatur sedemikian rupa sebelum tender itu dilakukan. Nah ini sekongkolan gitu ya. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perencanaan terhadap kejahatan. Nah selanjutnya ketika kemudian dilakukan impor begitu ya, itu kan ada fee yang harus dibayarkan kepada para broker begitu ya. Juga ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina Patraniaga ya. Kemudian juga ternyata setelah dilakukan impor, kemudian ada pengoplosan atau blending ya, blending di depo-depo Pertamina Patraniaga itu untuk mencapai RON 92 yang informasi menurut kejaksaan padahal sebenarnya itu adalah RON 90 yang kemudian dioplos menjadi RON 92. Nah ini kalau bukan kejahatan yang terencana apalagi? Menurut saya ini niat jahatnya sudah sangat jelas begitu ya, direncanakan dengan sangat karena ini besar sekali jumlahnya ini ya. Udah pasti ini kemana-mana ini. Artinya bisa saja uang mengalir kemana-mana. Tapi memang kalau bicara soal tadi korporasinya, itu korporasinya perannya masing-masing apa saja, dan kemudian menurut Anda kalaupun memang belum disampaikan oleh penyidik KPK Kejaksaan Agung, biasanya yang bagian mana tuh yang berperan untuk mengatur flow-nya yang seperti Anda sampaikan tadi? Ya, saya juga betul sih tidak ingin mendahului, tetapi yang paling jelas kejahatan sebesar ini dengan tingkat perencanaan yang sangat terencana begitu ya. Pasti yang pertama selalu melibatkan pengambil keputusan tertingginya, direktur utama gitu ya, dan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu RS oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi untuk impornya ya, pengapalannya. Nah di sini juga direktur-direktur di pengapalannya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pertamina, oleh Kejaksaan ya. Nah yang saya masih belum paham adalah mengapa kejahatan yang sedemikian tersusun rapi dilakukan selama bertahun-tahun, Bang David, dari 2018, tidak tertutup kemungkinan juga mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu kenapa baru terendus sekarang, baru dibongkar 2025 gitu ya. Itu dia pertanyaan yang sama juga di memang. Apakah di internal Patra Niaga ini, di Pertamina Patra Niaga ini, semua tutup mata, tutup telinga, itu ya? Atau seperti apa? Jangan-jangan mereka juga masih ada yang kemudian terlibat, memberikan persetujuan, tidak melakukan fungsi pengawasan. Sehingga menurut saya ya ini harusnya memang dibongkar secara utuh. Lah kalau ini kejahatannya sudah berlangsung 7 tahun gitu ya, sudah berlangsung sedemikian lama dengan nilai kerugian fantastis 193 triliun, ya mungkin sudah sedemikian banyak minyak mentah yang kemudian dioplos, mengapa baru sekarang? Nah artinya kan ini ada kegagalan sistem di dalam organisasi, dalam ini adalah korporasi gitu ya, Pertamina Patraniaga, yang kemudian menyebabkan kejahatan itu bisa terjadi sedemikian lama tanpa terbongkar, Bang David gitu ya. Nah pertanyaannya Bang David, komisarisnya ngapain aja Bang David gitu ya? Komisaris bertugas melakukan pengawasan, itu kewenangan dan kewajiban mereka untuk melakukan fungsi pengawasan. Satuan pengawas internalnya, bagaimana mereka menjalankan tugas itu Bang David? Juga audit internalnya. Nah itu juga mesti diperiksa semua tuh berarti ya Bung ya? Mesti dimintai keterangan paling tidak orang-orang tersebut ya? Harus, semua harus diminta keterangan siapa yang menjalankan tugas, siapa yang melalaikan tugas, siapa yang turut serta di dalam perencanaan kejahatannya. Jadi menurut saya ini masih sangat banyak yang harus diungkap oleh kejaksaan. Kenapa? Karena ini merugikan rakyat, para konsumen pembeli Tamax begitu ya, yang merasa tertipu, Bang David. Yang kedua merugikan keuangan negara, juga merugikan perekonomian negara. Ini terlalu banyak pihak yang dirugikan, Bang David. Ratusan triliun ini, Bung. Nah, tetapi ini Pertamina Patraniaga memastikan tidak ada pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax. Dan Pertamina memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Kita simak pernyataannya berikut ini. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya kan
pengoplosan ya. Tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga Nah, Bung Zainur, sebagai tambahan saja bahwa disampaikan bahwa mereka memasukkan atau Patraniaga ini memasukkan bahan bakar itu sesuai dengan spek, tapi kemudian ya artinya untuk ron-ron yang 92 tadi itu memang ada seperti penambahan zat aditif kalau tadi dinyatakan di DPR RI. Nah, tanggapan Anda? Ya tentu itu menjadi materi pembuktian. Kenapa? Karena sangkaan dari penyidik Kejaksaan Agung, ya Patraniaga itu beli ron 90, ya. Membayarnya ron 92. Nah kemudian ron 90 itu di blending, di storage, di depo untuk menjadi RON 92 gitu ya. Tetapi ketika ada sangkalan dari PT Pertamina atau PT Pertamina Patraniaga, tentu informasi itu harus diuji. Nah, masyarakat akan mempercayai mana? Mempercayai penyidik kejaksaan atau mempercayai Pertamina dan Pertamina Patraniaga. Tapi kalau dari pengalaman gimana, Bung Zainur? Pernah nggak beli Pertamax selalu mengalami persoalan di mobil atau di motor? Ya sepertinya persoalan-persoalan persoalan-persoalan keraguan publik itu sudah lama ada begitu ya. Tetapi sekali lagi itu menjadi materi yang harus diungkap di persidangan pokok perkaranya nanti begitu ya. Apakah betul ya ada blending, ada pengoplosan RON 90 dioplos jadi RON 92 atau tidak gitu ya. Itu menjadi materi dari pembuktian. Nah tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu karena itu sangat teknis dan juga itu kewajiban penyidik ya, nanti akan diubah menjadi dakwaan dan mendakwanya di depan persidangan. Rakyat tinggal tonton. Baik, kalau semoga betul saja ya penyidik iya Bung Zainur, semoga saja bisa membuktikan iya. Iya, semoga saja pembuktian nanti di persidangan itu kemudian juga bisa membuktikan atau menemukan bahwa kenapa baru sekarang bisa diselidiki atau baru diketahui gitu. Padahal sebelumnya kan sudah ada sistem pengawasan juga di sana. Ya, kita berharap dapat titik terang. Terima kasih Bung Zainur Rohman sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Bung. Salam sehat.